Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang Aleppo. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, yaitu la taqumus sa'atu hatta yanzila ar-rumu fil a'maq aw bi tabiqin fayakhruju ilaihim jaisun minal madinah min khiyari ahli al-ardi. Tidak akan datang hari kiamat sampai kaum Rum atau orang-orang Romawi atau orang-orang Eropa atau orang-orang kulit putih atau berambut pirang ini, tidak akan terjadi hari kiamat sampai mereka memasuki sebuah tempat yang disebut Al-A'maq atau Dabik. Pernah dengar kata-kata Dabik? Ya, itu majalahnya ISIS. Jadi ISIS ini buat majalah dengan sebutan majalah Dabik. Tapi akhirnya gulung tikar. Gulung tikarnya bukan karena nggak terbit, karena kota Dabik yang pernah mereka kuasai digulung oleh pasukan Turki dan koalisi pejuang Suriah dalam pertempuran Darul Furat beberapa bulan yang lalu. Majalahnya ganti nama, nggak tahu namanya sekarang apa itu, orang ISIS. Karena ini salah satu ISIS untuk propaganda bagaimana mereka menguatkan bahasanya mereka adalah pasukan akhir zaman itu menguasai kota Dabik, membuat majalah yang disebut Dabik. La taqumus sa'atu hatta yanzila ar-rumu bil a'maqi aw bi dabiqin fayakhruju ilaihim jaisun minal madinah min khiyari ahli al-ardi. Tidak akan datang hari kiamat sampai orang-orang Rum itu datang di sebuah tempat yang disebut Al-A'maq atau Dabik. Kemudian ketika mereka sudah muncul di kota ini, di kedua kota ini, fayakhruju ilaihim, maka keluarlah menyongsong sebuah pasukan yang berasal minal Madinah, berasal dari sebuah kota yang lain, yaitu pasukan ini adalah min khiyari ahlil ardi, pasukan yang terbaik di muka bumi. Nah, Dabik atau A'maq, Al-A'maq atau Dabik ini adalah sebuah kota, distrik kota begitu, yang berada di provinsi Aleppo bagian utara, batasan dengan Turki. Waktu itu terjadi pertama-tama ya, dulu dikuasai sama FSA, dikuasai rezim, dikuasai FSA, kemudian ISIS masuk, dikuasai sama ISIS. Dan bagi ISIS, dengan berkuasanya mereka di kota ini, maka bisa menjadi justifikasi atau pembenaran bahasanya mereka adalah orang yang terbaik di akhir zaman. Karena posisi strategis dalam nubuah, bukan strategis secara lokasi, tapi secara nubuah. Ya, bukan apa, mereka pakainya benderanya hitam, menguasai kota dan seterusnya. Jadi simbol-simbol yang kiranya itu disebut dalam kenabian, mereka coba untuk monopoli sehingga apa? Banyak menipu dari orang-orang yang tertipu. Dan di Dabik atau Al-A'maq ini merupakan sebuah tempat dari provinsi Aleppo. Fayakhruju ilaihim jaisun minal madinah, maka akan menyongsong atau menghadapi, keluar dari sebuah kota, sebuah pasukan yang akan menghadapi pasukan Rum ini. Disebut di kata berikutnya atau kalimat berikutnya, min khiyari ahli al-ardi, itu pasukan dari orang-orang terpilih atau terbaik di muka bumi. Jadi di kota Aleppo, sebagian ulama menafsirkan dari hadis ini yang disebut fayakhruju ilaihim jaisun minal madinah, al-Madinah atau pasukan dari Al-Madinah, kota ini adalah kota dari kota Aleppo. Jadi nanti di Aleppo ini Allah munculkan pasukan super elit atau pasukan terbaik di muka bumi ini di akhir zaman. Dan posisinya memang strategis sampai Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, tidaklah aku bergembira membebaskan sebuah negeri melebihi gembiraku ketika membebaskan kota Halab atau kota Aleppo. Jadi Aleppo ini memang kondisinya luar biasa di masa dulu ataupun masa yang akan datang. Jadi Masya Allah ya.
Jadi ini nanti di Aleppo Allah akan munculkan pasukan terbaik di muka bumi. Jadi insya Allah pasti akan muncul itu kenabian ini. Ini adalah sebuah harga kebenaran yang mutlak karena ini adalah wahyu. Jadi di Aleppo seperti itu. Berikutnya, teman-teman semua yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi kita sudah tahu apa yang terjadi hari ini memang sudah mendekati masa-masa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau masih berpikir kenapa Suriah harus perang dan ini dan itu, bahasanya gampangnya kenapa Suriah harus perang? Ya harus perang, memang takdirnya itu harus perang. Karena dinas oleh wahyu bahasanya Suriah itu atau Syam ini harus terjadi peperangan yang besar. Di pergolakan umat Islam di seluruh dunia nanti terbesarnya adalah di Syam. Bahkan ketika terjadi pergolakan yang sedemikian rupa, ketika sudah terjadi pasukan demi pasukan yang sudah ngumpul, pasukan yang sudah berkumpul di sebagian tempat, maka pilihan pertamanya adalah jatuh kepada negeri Suriah atau negeri Syam. Yasiru hadzal amr ila an takunu junudan mujannadah. Nanti agama ini akan sampai agama Islam ini kepada sebuah masa terdapat pasukan yang berkelompok-kelompok atau berlapis-lapis. Jundun fil Iraq, wa jundun fi Yaman, wa jundun fi Syam. Yaitu ada pasukan dari Irak, Yaman dan Syam. Jadi nanti akan ada pasukan yang berkelompok di Yaman, di Syam dan di Irak. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, khirli in adraktu dzalik." Pilihkan untukku wahai Rasul ketika aku mendapati masa-masa itu. Sahabat. Maka beliau mengatakan, "Alaika bisyam." Layaknya atau seharusnya engkau itu datanglah engkau ke negeri Syam. Fa innahu khiratullah, karena negeri Syam adalah negeri yang menjadi pilihan oleh Allah Ta'ala. Ya jatabi ilaiha khiratahu min ibadih. Allah akan memilih hamba-hamba terbaiknya menuju ke negeri Syam. Nah ini negeri Syam memang nanti hamba-hamba terbaik nanti negeri Syam. Sampai puncaknya ketika Dajjal keluar, bikin huru hara, kemudian Allah munculkan Isa, Allah munculkan Imam Mahdi. Sampai kalau bisa kalian mendapati masa seperti itu, datanglah kalian walau merangkak di atas salju. Jadi ketika sudah ada di Imam Mahdi datangilah dia walaupun kamu harus merangkak di atas salju. Jadi di Suriah ini memang magnet keimanannya luar biasa. Jadi ketika kita berbicara masalah Suriah, berbicara masalah Syam, tidak bisa kalau kita cuma bicara kasihan kemanusiaan, tidak bisa. Ayo ini kita bantu Suriah nih, mengusik kemanusiaan kita. Bukan mengusik kemanusiaan, mengusik keimanan kita, mengusik al-wala wal bara kita. Karena di sana nanti di Suriah kalau cuma kita sekedar kasihan saja, tidak ada nilai plusnya. Kalau cuma kasihan orang yang nyembah salib, nyembah sapi, nyembah patung, semua juga kasihan. Lihat Suriah asal dia manusia. Ya, tapi bagi orang-orang beriman ada nilai lebih ketika kita berbicara Suriah, berbicara tentang masa depan umat Islam, berbicara tentang kita, berbicara tentang jihad fisabilillah, berbicara tentang akidah al-wala wal bara. Jadi negeri yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya. Dan bagaimana perang harus terjadi di sana? Itu tadi jawabannya, karena memang sudah dinas. Bukan berarti umat Islam ini senang perang, enggak. Karena fitrahnya manusia itu benci namanya peperangan, karena Allah sudah singgung juga dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan bagi kalian untuk berperang di jalan Allah, padahal perang itulah sesuatu yang kalian benci. Fa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu lebih buruk untuk kalian. Jadi watak dasarnya perang itu dibenci oleh kita semua. Kita yang maunya enak, hidup itu tenang saja. Tapi memang agama ini dijaga, salah satunya penjaga terbesarnya adalah jihad. Jadi mushaf yang memberikan petunjuk dan pedang yang akan menjaga petunjuk itu. Gak cukup cuma mushaf saja, tidak bisa. Kalau mushaf harus ada pedangnya. Kalau cuma mushaf, habis umat Islam.
Dan salah satu sifat-sifat kelompok yang dijanjikan oleh Allah, di mana kelompok ini salah satunya yang paling detail itu, paling rinci disebut di negeri Syam, itu yang sering kita sebut kita dengar, yaitu Taifah Mansurah. La tazalu min ummati taifatun zahirin al haqqi, atau dalam hadis yang lain, la tazalu min ummati taifatun mansurina hatta taqumas sa'ah la yadurru man khadalahum wa man khadalahum la yadurru man khadalahum hatta taqumas sa'ah. Ya, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang akan menegakkan dia akan terus tegak di atas kebenaran. Sekelompok yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Dan salah satu sifat yang menonjol adalah la tazalu min ummatin isabatun yuqatiluna 'alal haqqi. Dan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang akan terus berperang di jalan Allah. Yuqatiluna 'alal haqqi, berperang di atas kebenaran. Jadi salah satu kelompok ini adalah sifat paling menonjol adalah ketika mereka memegang bendera jihad syar'i, buat jihad ngawur, jihad yang memang betul-betul jihad di atas kebenaran. Kelompok ini. Dalam hadis yang lain, Mu'ad berkata, sahabat Mu'ad, hum ahlus Syam, mereka adalah penduduk negeri Syam. Di Syam itu tempatnya. Ya, tempatnya kemenangan itu di sana. Cerita mungkin yang terbaru, bagaimana sih wujud keimanannya orang-orang negeri Syam. Ini cerita yang terbaru yang baru saya dapatkan kemarin dari Ikhwan Mujahidin Akhrarus Syam. Jadi beberapa ikhwan, mereka waktu itu menuju front pertempuran mengendarai mobil bak terbuka gitu kan, menuju medan jihad. Ketika di tengah jalan, ternyata posisi mereka itu terlihat oleh musuh, diroket oleh musuh dengan roket pencari panas itu. Jadi mobil yang melaju dihantam roket, kena dan habis. Beberapa orang terluka, beberapa orang syahid. Salah seorang ini syahid. Yang paling telak ada salah satu yang telak mati seketika, dia dalam keadaan gak karu-karuan karena apa? Terkena bom, telak. Setelah berhasil dievakuasi, teman-temannya mengatakan, siapa yang mau ngabari keluarganya, yang mau ngabari ibunya ini? Kalau kita kabari takutnya ibunya shock. Jangan-jangan nanti ibunya shock, karena anak ini anak kesayangan, ibunya sendirian di rumah, janda. Terus, baik, saya utus fulan, kamu ABC. Kalau kalian datang ke sana, kalian bicara baik-baik, katakan bahasanya putranya si ibu baru saja meninggal ketika dalam perjalanan ke medan jihad. Diutus utusan, ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Didudukkan oleh ibunya. Kemudian ditanya, ada kabar apa? Dengan bahasa yang sangat santun, Ikhwan Mujahid mengatakan, qad ustushhida ibnuki. Ya ummah, qad ustushhida ibnuki. Putra ibu baru saja meninggal tadi di medan jihad ketika kami berangkat syahid. Kemudian ikhwan yang menyampaikan itu, dia kemudian mengatakan, wallahi, demi Allah, ketika setelah aku kabari ibu ini anaknya syahid, wallahi ra'aituha qamat, maka demi Allah aku melihat ibu ini dia berdiri. Qamat thumma dhahabat ilal hammam. Kemudian beliau ke kamar mandi. Kemudian ada gemericik air. Summa tawaddu'at. Kemudian ibu ini berwudu. Ba'da dzalik raja'at ilaina. Kemudian dia datang kembali kepada kami. Ibu ini datang kepada kami. Tapi dia enggak datang kepada kami berbicara. Dia masih diam. Summa shalat bijiwarina. Kemudian ibu ini sholat di samping kami. Summa sholat raka'ataini. Kemudian ibu ini melakukan sholat 2 rakaat. Wa ba'da dzalik rafa'at yadayha wa qalat. Setelah ibu ini selesai sholatnya, beliau angkat tangannya. Wa qalat, dan beliau mengatakan, alhamdulillah taqabbal ibni syahidan. Segala puji bagi Allah yang telah menerima anakku sebagai seorang syahid. Paham tadi? Dikabari anaknya mati, dia ke belakang ambil air wudhu, kemudian dia sholat dan dia mengangkat kedua tangannya, dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menerima anakku sebagai seorang syahid. Setelah beliau berdoa, beliau ini berkata kepada kami, ya syabab, nah, ya syabab, la tukhbirun nas, jangan kabari manusia, lita'aziyati,
Jangan kalian kabari orang-orang untuk melakukan bela sungkawa atau berbela sungkawa, berduka cita atau melayat kepadaku. Walakin akhbiruhum bitahniyati. Tetapi kabari kepada mereka kalau datang ke rumahku, kabari untuk mengucapkan selamat kepadaku. Itu gambaran. Kemudian sebuah SMS seorang ikhwan sebelum dia syahid. Dia SMS sama ibunya, "Ud'u li ya ummah likai ustushhid." Doakan aku ibu agar aku syahid hari ini. Lian akuna syafi'an ilaiki fi yaumil qiyamah, agar aku bisa menjadi syafaatmu nanti di hari kiamat. Dan berdoalah wa'ad'ullah likai yajma'ana fi jinanil firdaus. Dan berdoalah kepada Allah semoga Allah Ta'ala mengumpulkan aku dan dirimu di surga. Al-jannah ya ummah, surga ya wahai ibu, ardhas samawatul ardh, surga seluas langit dan bumi. Mashtaqu ilaiha, betapa aku rindu kepada surga. Dan dia mati. Ikhwati fillah, inilah kita ketika berbicara Suriah, kita akan disuguhi epik kepahlawanan yang Masya Allah susah kita dapatkan sekarang. Gambaran keimanan yang susah kita dapatkan. Dan cerita seperti akan berlanjut. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kemarin mati. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kemarin syahid. Dan terus terjadi. Makanya negeri ini memang negeri yang diberkahi. Dan memang mahal harga yang mereka harus bayar untuk memerdekakan diri dari perbudakan rezim tirani Nusayri ini. Banyak kisah. Bagaimana kalau kita mengatakan di sana itu negerinya para syuhada, di mana Allah tunjukkan kebesaran. Kenapa di sana itu sampai orang berbondong-bondong datang ke Suriah, berbondong-bondong mengorbankan apa yang mereka miliki di jalan Allah. Sampai Mujahidin Turkistan, mereka itu menempuh perjalanan darat 2-3 bulan dan menghabiskan dana $10.000 per orang, 130 juta untuk datang ke negeri Suriah. Kenapa? Mereka meyakini tanah nubuah. Mereka berhijrah, jalan kaki, naik mobil, sampai perjalanan 2 bulan untuk sampai ke Suriah, perjalanan darat. Dan apa yang saat ini menimpa? Banyaknya darah yang tertumpah di Suriah. Banyaknya darah ini. Sekarang kita melihat ra'ayna dima'al muslimina fi Suriah tajri kan nahar. Kita melihat ini darahnya kaum muslimin di Suriah ini mengalir bagaikan air bah, bagaikan sungai. Walakinnaha satakunu nuran wa naran. Tetapi darah yang sudah tertumpah ini akan menjadi apa? Nur wa nar. Akan menjadi nur, cahaya. Dan akan menjadi nar, menjadi api yang akan membakar orang-orang kafir itu. Takbir! Allah. Menjadi nur. Kenapa? Umat ini tengah berada dalam pekatnya gelap, kesesatan, fitnah merajalela. Kita membutuhkan apa? Cahaya, pelita. Dan pelita ini tidak akan pernah bisa menyala kecuali dengan bahan bakar. Dan pelita umat ini, bahan bakarnya itu adalah satu darahnya para syuhada. Darah syuhada. Jadi dengan adanya korban daripada kaum muslimin Suriah ini, itu akan menjadi bahan bakar untuk umat ini. Dan kita melihat Masya Allah, di mana aman orang tergugah semangatnya untuk melakukan pembelaan terhadap saudara-saudaranya. Menjadi suluh penerang. Karena apa? Inilah Suriah, inilah negeri Syam. Ketika Allah melalui lisan Rasulnya mengatakan, ala fa'inal iman idza waqa'atil fitanu bisyam. Ingatlah, sesungguhnya iman itu ketika terjadi fitnah merajalela, tempatnya iman di negeri Syam. Syam, tempatnya iman di negeri Syam. Di sanalah nurun wa narun. Di sanalah cahaya yang akan menerangi umat Islam untuk kembali kepada ajaran agamanya dan menjadi api yang bergejolak yang akan membumi hanguskan tentara kekufuran di seluruh penjuru negeri di Suriah. Ikhwan. Harganya memang mahal, tidak apa-apa.
kasihan mereka, ya kasihan ya mereka kasihan, lebih kasihan kita lagi di sini. Karena kita belum tentu ini nanti akhir hidup kita seperti apa. Jadi sekali lagi, saya tidak tampilkan yang saya udah cukuplah kita melihat kekejaman demi kekejaman. Sekarang apa yang kita perlukan? Sekarang bagaimana semangat kita membela kita itu kita luruskan lagi. Ini bukan hanya semata kemanusiaan, rasa kasihan, tidak seperti yang didengungkan orang. Ini adalah jihad fisabilillah. Ini adalah akidah al-wala wal bara, di mana ikatan iman yang paling kuat simpulnya adalah pada akidah ini. Di mana akidah ini sudah semakin pudar di kalangan umat Islam. Mereka sudah tidak tahu mana yang harus dibela dan mana yang harus dimusuhi. Ini suriah kita. Di sana memang magnetnya luar biasa. Bagaimana tidak orang ini tidak tersedot ke sana bagi orang-orang yang beriman. Mereka menyaksikan sendiri ikhwan-ikhwannya dikubur 2 tahun, digali kuburannya, mayatnya masih utuh, darahnya masih mengalir selama 2 tahun. Bagaimana tidak menjadi magnet tersendiri bagi keimanan seorang? Bagi saya, tetangga habis berjaga ditembak, kena tembak sniper. Tahu peluru sniper besar segini, 12,5 mm, gede. Pas mata kirinya, tembus pecah kepalanya. Sempat dirawat, kemudian dia ini gugur mati karena dia matinya tidak di medan perang. Kita perlakukan sebagaimana mayat biasa kita mandikan. Saya mandikan setelah sekian hari, saya mandikan. Jadi waktu saya mandikan, saya gosok, ya seperti orang tidur. Dagingnya masih hangat, masih lemas, dan mukanya masya Allah. Jadi itulah mukanya masya Allah. Bagaimana tidak menjadi magnet? Seorang komandan mujahidin bercerita sama saya. Abu Zubair sini saya ceritakan sebuah cerita dari sebuah front pertempuran ketika pertempuran besar Ma'rakatul Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu mereka mujahidin melakukan pertempuran yang disebut pertempuran Ummul Mukminin Aisyah. Karena apa? Untuk membela kehormatan ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang telah dilaknat oleh orang-orang Syiah, yang dikatakan oleh orang Syiah sebagai pelacur. Dibela kehormatannya di peperangan Ma'rakah Ummul Mukminin. Di peperangan itu di Jabal Trukman, di Jabal Akrot, di sebuah tempat namanya Starbat. Mujahidin menang. Sampai akhirnya mujahidin apa? Sudah menguasai berapa kilo, oleh musuh dihadang dengan mortar dan seterusnya, dihujani, sampai mujahidin akhirnya terdesak. Beberapa mujahidin syahid di situ, banyak yang syahid. Sampai dikatakan di situ bahwa syuhada atau gerbang syuhada, bahwa jannah, gerbang surga. Setelah mujahidin mundur, salah seorang temannya dia tidur, dia ngimpi. Dia ditemui dengan ikhwannya yang sudah syahid, yang kemarin syahid itu dia ditemui di dalam mimpinya. Ya akhi, bagaimana keadaan? Alhamdulillah Allah memberikan kebaikan untukku. Bagaimana teman-teman yang lain? Alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kami. Itu terus dia bangun. Setelah bangun, dia menangis. Ditanya, kenapa kamu menangis? Kenapa bukan saya saja yang mati waktu itu? Ya, orang bertanya-tanya. Contohnya kalau namanya karomah atau kekuasaan Allah, Allah berikan banyak di sana. Kalau orang mengatakan, saya tidak mengatakan ini karomah. Saya dengan teman-teman tim yang di Aleppo, di markas diajar. 9 temannya saya seketika, dia selamat. 1 tergeletak, yang 1 selamat. Saya waktu beberapa kali markas kita dihajar oleh pesawat, sampai hancur, sampai saya terpelanting, alhamdulillah selamat. Saya waktu ngantar di medan ribat atau mengadakan liputan, dihajar tank persis depan muka. Jadi cerita, akhi ikut ayo, kemana ribat? Ngapain? Sudah ikut saja. Bikin cerita biar tahu ribat itu bagaimana. Saya bawa kamera, cuma 6 orang berjalan kaki, lari karena apa? Untuk menghindari musuh sampai di bukit. Cuma 6 orang, teman-teman cuma bawa AK sama bawa senapan mesin 12,5 itu saja. Teman waktu itu lagi bikin meneropong ke arah musuh. Musuh datang naik mobil. Tolong, Dragunov ambilkan. Dibedil, das. Dragunov berapa kali. Qadarullah musuh tahu keadaan posisi kita. Kita sudah berlindung. Datang tanknya, duk. Pas depan muka itu.
swing, suaranya tuh udah ngeri di telinga. Belar, terpelanting saya. Woi kalian, Abu Zubair masih hidup? Hidup. Yang Fulan masih hidup? Hidup. Semuanya masih hidup? Iya hidup. Alhamdulillah hidup semua. Udah bos, warna muka udah nggak kayak muka belepotan semua. Alhamdulillah selamat. Tapi jantungnya udah dang. Udah. Anak waktu itu mati katanya ini. Terus musuh udah tahu keadaan kita. Dihujani sama mortar, sama tembakan yang berat, yang ringan, semuanya ke tempat kita. Aduh ini mati. Saya meringkuk saja di apa? Di parit ini, meringkuk. Sampai jadwal apa pergantian jaga itu selesai, nggak bisa keluar kita. Terkepung tembakan. Jadi di samping itu kan, tas gitu. Peluru itu di samping itu, tas. Mortar itu gitu. Mati udah ini. Terus saya senggol tuh, teman kan sama-sama meringkuk begini, saya senggol. Bro, gimana ini? Gimana? Mati ini? Dia terus ngomong, sudah, tenang saja. Tenang bagaimana? Udah mau mati, tenang. Kamu tahu enggak? Itu mereka jauh enggak datang ke sini, enggak kiranya mau ke sini dia tuh. Terus nih. Dan nembak terus nih. Paling 15 menit selesai mereka nanti. Pelurunya habis, sudah selesai. Oh iya, saya bawa jam. 15 menit. Wah, tambah ngawur. Setengah jam, 2 jam sampai. Dia terus bisik saya. Biasanya kemarin nggak seperti ini kok, ini kok. Biasanya cuma 15 menit ini. Ini kok sampai 2 jam deh. Wah, analisanya kacau ini. Wah, aneh sudah. Ya Allah ini udah sahih saja ya Allah, kasih saya sudah mati. Terus bagaimana? Sudah tenang saja, ini nanti lumayan sambil ngurang-ngurangi amunisi mereka. Udah ditunggu aja di sini, nggak usah dibalas ini. Udah kita nggak punya amunisi juga. Dor sampai mereka sampai bosan sudah. Akhirnya tapi selamat alhamdulillah. Aneh bilang, aduh, yesus, kacau bilang, gitu. Terus, ya itulah. Tapi waktu itu, ya tertawa. Nggak tahu tertawanya apa, karena sudah terlalu putus asa mau mati saja mungkin. Udah tertawa terakhir, nggak apa-apa lah. Bilang. Jadi diberikan ketenangan waktu itu. Tapi ya pernah pertempuran besar Idul Adha di sana. Ke atas. Nanti dilihat mujahidin ada berapa, nanti kita kasih daging. Saya sama tim 3 sebelah tank, pertempuran tidak karuan. Karena musuh waktu itu udah ngerti kita nggak punya pasukan, amunisinya sedikit. saya belum sholat zuhur berdua. Jamak kosor ya, di sampingnya tank. Allahu Akbar, saya imam, dia di situ. Baru rokaat pertama mau rukuk, murtad di atas kepala. Swing, karena saya kan refleks sholat itu lari berdua, jadi sholat begini, belum duduk berdiri lagi, wes baca saja ulang asri sudah asri. Astagfirullah, dia bilang ya Allah, dia bilang sensasinya itu beda pak. Kalau pengen rasakan, nah ini nanti yang mau sholat, sumati mercon ya gedenya segini, sampingnya. Nah itulah, seperti itu sudah swing gitu. Aduh, itu rasanya masih deg-deg aja itu, diingat itu. Jadi diberikan ketenangan waktu itu. Jadi ya Masya Allah ya, di Suriah itu ya, cerita-cerita seru itu banyak. Jadi teman-teman di sana itu bagaimana Allah teguhkan memang. Salah satunya itu lewatan namanya karomah, Allah teguhkan. Jadi banyak hal yang menguatkan iman-iman teman-teman di sana. Dari penjuru, dari chessnya, dari macam-macam ke sana, memang itu tujuannya. Karena apa? Mereka meyakini tentang keutamaan negeri Syam. Kalau sekarang Aleppo begini, apakah akan menang? Pasti menang. Pasti menang, insya Allah. Pasti menang, bukan cuma insya Allah. Insya Allah pasti menang. Jadi karena ini negeri yang dijanjikan. Memang kalau toh harus memang berdarah-darah dulu, ya itu yang harus dialami oleh orang-orang Suriah. Bukan berarti kita senang orang dibunuh, tidak. Cuma itulah jalan yang harus ditempuh. Di sana iman itu teruji Bapak Ibu. Terujinya beginilah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Sayati alaikum zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala jamri." Akan datang kepada kalian sebuah zaman di mana orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya bagaikan menggenggam bara api, kan gitu. Nah, bara api itu kalau ingin menggenggam bara api,
Pak melihat para penggambar api itu melihatnya bukan di sini, ya di sana di Suriah. Itu teruji imannya, bukan di Madinah. Kalau di Madinah, mohon maaf, bukan berarti menjelekkan. Contoh, kita muqabalah ini, tes masuk Madinah keterima, diterima masuk Madinah. Di Madinah apa? Ya paling kita capeknya belajar mutolaah, tapi apa? Dapat mukafah tiap bulan sekian ribu rial, semuanya gratis, makanan enak, kipas angin AC. Ya Pak enggak? Iya, di Madinah. Tetapi di Suriah enggak. Anak ngaji, anak apa, anak murajaah apa? Mereka harus apa? Taruhannya nyawa. Mereka teruji. Kenapa? Betul-betul bagaimana mereka menyerahkan segala yang dia miliki untuk kemenangan agama ini. Dia korbankan apa yang dia miliki semuanya. Di sana iman teruji. Makanya tempat iman itu, iman tok, paling mentoknya iman tuh ya di sana. Teruji semua. Jadi begitu. Itulah Suriah kita. Kalau kita kayak gini kan enak. Habis begini ngaji pulang lagi ke keluarganya. Guyon kalau anak bojone mana? Guyon kalau kancane. Selesai, besok ngaji lagi. Gitu lagi pulang lagi. Ya udah. Berislam kita kan cuma gitu-gitu aja, toh. Kualitas, mohon maaf, kualitas berislam kita kalau kita bandingkan. Kalau sahabat kan dulu halaqah pengajian, jihad dakwah. Halaqah pengajian, jihad lagi dakwah lagi. Itu kalau kita kan enggak. Halaqah tongkrongan, ada snacknya, kipas anginan, wah. Enak, ISIS hawane. Syukur-syukur ya oleh jodoh sing bujang nih pengajian. Wah, itu ya tambah seger. Maksudnya inilah, di Suriah itu ya tadi, jangankan kita nggak usah berbicara lelakinya, sampai seorang ibu tadi yang saya katakan, anaknya mati sampai dia sholat kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Sampai anak kecil cita-citanya apa? Insya Allah kami akan sampai syahid. Kalau diwawancara kan kamu takut enggak? Insya Allah saya akan sampai di sini, sampai kami syahid. Ya anak kecil. Jadi tarbiyahnya beda dengan kita. Kalau kita tarbiyahnya tekstual, mereka langsung realitas. Imannya itu bukan nempel di kitab mereka. Imannya itu langsung di kehidupan mereka. Jadi teruji ketawakalannya, kesabarannya itu teruji di sana. Kalau kita kan belum tentu. Kita colek kesenggol sedikit belum tentu kita kuat. Belum tentu kita kuat. Tapi bukan berarti kita nggak menguatkan diri, tidak. Cuma inilah cermin yang harus kita betul-betul cerminkan diri kita di sana. Kalau cerminnya Suriah memang cerminnya kelihatannya terlalu bagus. Cuma tidak apa-apa, itulah memang di sana tempatnya iman. Kalau kita berbicara iman yang terbaik, di sana tempatnya. Bagaimana sih berislam? Karena apa? Di Suriah itu posisinya mereka itu udah dapat semua, mulai dari dasar sampai puncaknya. Puncaknya apa sih agama ini? Wirwatu Sanami, jihad kan? Di sana dapat. Kalau di kota, di tempat lain belum tentu. Kita belum bisa. Jangan kalau kita mau nanjak di puncaknya agama ini, masih di lembahnya saja kita kadang muter-muter saja di lembah kok. Jangankan mau naik ke lerengnya saja loh. Kita itu kadang masih ragu untuk naik ke lerengnya daripada agama ini. Kita sukanya masih muter-muter di lembah, berantem di lembah itu. Akhirnya nggak sampai puncak. Kita. Ini cara berislam kita dengan Suriah. Jadi khawatifiddin, rahimana rahimakumullah. Jadi pengulangan duduk saya di sini satu lagi. Kita satu untuk berbicara Suriah ini berbicara tentang keimanan, tentang al-wala wal-bara, bukan masalah kemanusiaan. Dan kita berbicara Suriah, kenapa Suriah seperti ini? Maka kita katakan hadza ma wa'adanallah wa rasuluh. Inilah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dan semakin dekat. Setelah kita sudah tahu inilah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, perhatikan ini poin terakhir. Poin terakhir ini akan terulang lagi. Di zamannya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika terjadi peperangan di negeri Syam antara umat Islam dengan Tartar, perhatikan. Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam, beliau membagi menjadi beberapa golongan. Ketika terjadi fitnah, terjadi jihad di Syam, perhatikan. Golongan pertama, ini kelompok pertama yang disebut mujahidun fi sabilillah. Kelompok yang berjihad di jalan Allah. Siapapun orangnya yang dia itu mencurahkan apa yang dia miliki untuk memperjuangkan agama ini, dan dia orang beriman, jelasnya dia adalah mujahid fi sabilillah. Ini kelompok pertama, kelompok terbaik yang disebut Taifah Mansurah. Kelompok kedua yaitu apa? Kelompok qaidun. Tukang tongkrong, duduk-duduk tok. Siapapun orangnya, baik ulamanya, orang awamnya, kalau dia tahu di sana jihad sudah masyru',
Diharuskan kita seharusnya sudah membantu, tapi dia nggak bantu. Dia cuma tongkrongan tok, nggak ngapa-ngapain, cuma lihat-lihat, cuma ngamati saja. Nah itu disebut qaidun. Dosa enggak? Dosa. Ketika dia tegak kok dia duduk-duduk, dosa. Silakan nanti dilihat di surat At-Taubah itu. Kenapa ketika dikatakan berangkatlah kalian malah tongkrongan lebih berat ke bumi. Nah, dosa korot meninggalkan jihad. Ini kelompok kedua. Kelompok yang paling bejat, kelompok ketiga, yaitu kelompok mukhadzilun, yaitu kelompok penggembos. Ngerti? Nih, kelompok ketiga. Siapapun mengaku ulama, ngaku syekh, ngaku ustadz, orang awam, kok dia gembosi, mukhadzilun, dan dia dosanya lebih besar daripada dosa sekedar duduk. Ada. Kenapa sekarang kita lihat? Ada yang mengatakan, wah jihad Suriah itu jihad fitnah, yang mati-mati jahiliyah. Ini mukhadzil ini. Ustadz mukhadzil, tukang gembos. Kalau ada ustadz seperti begini apa? Lempar sendal, tapui cangkemnya. Orang-orang seperti nggak bisa diambil agamanya. Orang yang meremehkan darah kaum muslimin nggak bisa diambil agamanya. Hatta doktor, sorban, jenggot, selutut nggak usah. Dan ini terjadi di zaman Ibnu Taimiyah terjadi dan sekarang pun terjadi. Karena saya mengalami ketika saya berbicara Suriah, orang-orang yang dikatakan ulama atau apa ribuan hadis, ustadz, dia di Yaman berapa tahun dia mengatakan Suriah itu nggak usah dibantu. Karena apa? Fitnah itu bukan jihad, di sana itu fitnah. Jadi kita haram membantu orang Suriah. Bayangkan ini, haram membantu orang Suriah. Maka saya katakan waktu itu, saya katakan begini, ente belajar enggak sebenarnya saya bilang. Jangankan kita membantu, saya tanya, orang Suriah itu muslim apa enggak? Muslim apa enggak? Muslim. Muslim orang Suriah, Ahlus Sunnah, saudara kita. Terlepas dia bermaksiat atau apa, ya jelas dia masih Islam, masih saudara kita. Bagaimana mungkin membantu orang Islam yang teraniaya, dibunuh itu merupakan sebuah kesalahan? Kan nggak mikir. Terus saya katakan lagi, jangankan kau membantu orang Muslim, kamu bantu anjing itu saja loh bisa masuk surga. Bener nggak? Bantu anjing kehausan itu masuk surga. Pelacur itu loh membantu apa? Anjing memberikan air minum anjing itu masuk surga, diampuni dosa zinanya. Dan orang wanita yang sholat beribadah tapi dia apa? Melantarkan kucingnya masuk neraka, itu kucing dan anjing. Sekarang orang Islam jutaan orang, bahkan ratusan ribu sudah mati dan jutaan sekarang yang lain sudah meregang nyawa. Kok mau dibantu? Kok mengatakan di sana itu adalah fitnah? Salah yang membantu. Terus otakmu ditaruh di mana? Kok bagus-bagusnya batok kelopo di otak kamu itu kan gitu. Ini fatifillah. Jadi ini dan apa yang disampaikan Ibnu Taimiyah terjadi sekarang. Siapa? Mujahidun, qaidun, mukhadzilun. Dan sekarang posisi kita masih kedua, kita masih qaidun, kita masih duduk. Kita masih punya dosa duduk-duduk, belum bisa membantu sepenuhnya. Dan kita harus tebus dosa ini dengan apa? Sebisa mungkin membantu saudara-saudara kita di sana. Sebisa-bisanya dengan doa, qunut nazilah dibaik. Kita dengan doa yang terbaik. Kalau tidak bisa ya apa? Kita serahkan apa yang kita miliki yang kira-kira bisa membantu mereka dengan niat membantu mereka. Serahkan saja. Jadi begitu ya. Inilah Suriah. Gambarannya seperti itu. Baik, demikian. Udah lewat ini. Iya. Oh iya, jam 8:30 Iya, udah dapat bonus rumahnya 20 menit. Baik. Sebenarnya masih banyak yang harus disampaikan tapi nggak apa-apa lah. Saya kira sudah cukup karena berita-berita banyak. Nanti untuk yang ingin mengikuti berita-berita Suriah bisa di akun-akun yang kami kelola. Ada dari Risalah.tv itu media yang kita garap dengan teman-teman, atau di fanspage di Facebook Risalah. Terus nanti ada lagi akun kita punya teman-teman ini namanya Wagaring Front. Jadi mengelola media teman-teman ini. Jadi bagaimana memberitakan berita Suriah yang sebenarnya baik dari sisi konfliknya. Jadi bukan semata-mata kita berbicara, oh kasihan nih bantu sumbang. Ngapain kita bicara gitu? Orang harus tahu ini posisinya seperti apa. Kan gitu. Kita juga punya teman-teman di situ yang memberitakan tentang Suriah. Kalau yang sudah biasa mungkin ngerti saya di akun Ihsanul Faruqi. Tapi beberapa hari ini saya nggak post karena saya udah kayaknya setelah Alepo agak down saya. Agak apa gimana? Berat.
Insya Allah mungkin akan aktif lagi besok untuk memposting berita-berita suri yang terbaru. Jadi seperti itu teman-teman semua dari Teras Dakwah yang dirahmati Allah Ta'ala. Insya Allah kita kembali mengazamkan diri kita. Kita kembali menguatkan tekad kita. Dan jangan pernah suudzon sama Allah kalau Allah tidak menolong agama ini. Kalau ada orang yang sudah punya sifat suudzon, pesimis, Islam ini akan menang, demi Allah hatinya itu adalah munafik. Karena apa? Orang-orang yang meragukan kemenangan agama ini hanya orang-orang munafik. Dia pesimis. Jadi yang punya putra-putri dididik lagi putra-putrinya dengan baik. Yang di sini sebisa-bisanya bantu dakwah di sini. Sebisa-bisa kita. Semampunya, bukan semaunya. Semampunya. Bukan semaunya. Kita berikan yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya, sehingga Allah nanti ganti dengan yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan di dunia. Baik, aku lupa lagi astagfirullah innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.